Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Bagus dari Prodi D3 Pinsi IT Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kelas A. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan rekaman video tentang pembuatan function dan juga stored procedure untuk database GeoPortal, di mana database GeoPortal sendiri merupakan database yang kita ciptakan ya, tim saya ciptakan untuk tugas kelompok ya. Jadi kita sudah menyediakan database geoportal. Kemudian pada video kali ini nanti kita akan hanya mererun atau menjalankan ulang beberapa script atau query untuk membuat sebuah function, untuk membuat sebuah prosedur, kemudian juga untuk melakukan testing ya, apakah function dan prosedurnya berhasil berjalan, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ya, mungkin saya sedikit mengenalkan apa itu function. Ya, kita coba copy ke editor terlebih dahulu. Ini ada beberapa contoh untuk pembuatan function sendiri ya, yaitu calculate job match score seperti itu. Nah, kemudian untuk pengenalan function sendiri, apa itu function? Jadi mungkin sudah umum sekali ya, kayak anak itu masa nggak tahu apa itu function gitu. Jadi function itu merupakan blok kode atau barisan kode yang fungsinya adalah untuk di reusable. Itu fungsi utamanya. Jadi fungsi dari pembuatan function sendiri itu adalah untuk melakukan return nilai atau menghasilkan sebuah nilai yang bisa dilakukan secara berulang kali gitu ya. Jadi kita tinggal panggil fungsinya aja daripada kita harus nulis baris kode dengan panjang yang sama dan pasti memerlukan waktu yang lebih banyak ya, lebih panjang. Jadi kita bisa mempersingkat waktu dengan membuat sebuah yang namanya function. Seperti itu. Nah, kemudian apa itu store procedure atau fitur prosedur yang khususnya untuk di SQL dan bedanya apa dengan function? Nah, kalau prosedur di sini udah jelas dia tidak melakukan return nilai, berbeda dengan function. Function ada beberapa tipe ya. Ada juga yang function yang melakukan return sebuah value dan ada juga kadang ada juga yang tidak gitu ya. Ada yang void gitu ya. Returnnya tidak melakukan return seperti itu. Dan untuk pemanggilan prosedur sendiri, itu kita akan menggunakan yang namanya keyword call seperti itu. Dan pembuatan prosedur sendiri itu difokuskan untuk memodifikasi data yang ada di database. Misalnya kita mau insert data, update data, dan juga delete data. Jadi store prosedur ini lebih cocok buat bisnis logik yang lebih kompleks gitu ya daripada function. Function kan kita bisa bikin yang simple-simple dan sebagainya kayak gitu. Nah, oke, ini bisa kita mulai di function kita yang namanya calculate job match score. Jadi tujuan function ini kita akan menghitung skor kesesuaian dari 0 hingga 100 di mana eh, skor ini didapatkan dari job seeker ya, dengan juga relasi ke tabel lowongan seperti itu. Jadi cara kerjanya yang pertama kita lakukan skill matching gitu ya. Jadi 10 poin per skill yang cocok gitu. Jadi kita cocok-cocokin skillnya maksimal 40 poin nanti hasilnya. Kemudian ada experience match atau experience matching. Jadi 30 poin jika memenuhi syarat ya, 20 poin jika kurang dari 1 tahun gitu ya, jika experience-nya kalau misalkan ya. Kemudian untuk education match atau education matching di sini kita akan melakukan kalkulasi 30 poin jika memenuhi syarat dan mendapatkan 15 poin jika kurang dari 1 level seperti itu. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya buat sistem rekomendasi job dan juga ranking kandidat atau bahasanya mungkin filter matching ya, filtering data gitu. Gitu. Kemudian ada prosedur apply to job. Jadi apply to job nanti tujuannya adalah memproses lamaran job seeker ke lowongan. Dan cara kerjanya adalah yang pertama pastinya memvalidasi data-data yang ada di database kita. Misalnya eh, validasi pekerjaan yang masih aktif atau lowongan pekerjaan yang masih aktif. Tuh. Kemudian validasi juga apakah job seeker-nya masih ada, gitu, job seekers-nya masih eksis. Jadi kita lakukan validasi-validasi sederhana seperti itu, kemudian kita lakukan update, kemudian kita lakukan log dan sebagainya.
Dan gunanya atau fungsi dari apply to job procedure ini adalah untuk menghandle bisnis proses saat user apply job gitu. Jadi kita bisa tracking matriksnya gitu. Nah, terus pertanyaannya kapan pakainya gitu ya? Kapan kita pakai function? Kalau kita mau pakai function, kita eh, kalau lagi butuh hasil perhitungan atau lagi butuh mau pakai hasilnya di select gitu ya. Kemudian kalau prosedur, kalau kita lagi butuh update, insert atau delete data atau enggak kalau ada bisnis ya logik yang sangat kompleks seperti itu. Nah, ini bisa kita lanjut aja, kita review kodenya. Jadi saya sudah menyediakan beberapa query history ya. Yang pertama, kita membuat sebuah function baru. Yang tadi yang namanya calculate job match score. Nah, di sini ada create or replace function. Jadi di sini adalah create atau mereplace ya. Jadi kalau misal functionnya udah ada, kita replace. Kalau belum ada, ya berarti kita create. Seperti itu simpelnya ya. Nah, ini ada beberapa komponen yang bisa kita lihat. Dan juga kita melakukan return integer di sini ya. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel itu bahasanya ya. Kalau kita ngoding, kita deklarasi variabel, kemudian kita define array juga di sini untuk education levelnya. Jadi kita lakukan bikin, ya. Kita hitung skill matchingnya. Yang pertama 40 poin max di sini. Terus skill match kita dapatnya dari seeker skills ya. Jadi pelamar pekerjaan ini pasti dia punya skill yang terdaftar di database kita seperti itu ya. Jadi kalau skillnya lebih dari nol ya, jadi kita akan melakukan perhitungan seperti itu. Nah, disitulah kan kita lakukan perhitungan yang selanjutnya yaitu experience matching. Jadi di sini bisa kita lihat sendiri ya. Jadi setiap experience ya kan menambahkan skor seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah hitung education matching ya atau skor edukasinya atau data riwayat pendidikan dari si job seeker seperti itu. Nah, ketika kita jalankan, maka akan membuat sebuah function baru ya, buat sebuah function dan juga kita bisa menggunakan fungsinya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, saya juga sudah menyediakan ya, kita bisa menggunakan query select ya teman-teman ya. Jadi bisa lakukan select dan kita tambahkan beberapa data, kemudian kita lakukan matching score-nya ya. Kita lakukan kita gunakan funksi yang sudah kita buat calculate job match score di sini. Jadi kita bisa coba execute dan nah, ini akan muncul beberapa nama ya. Kemudian juga dengan beberapa titelnya. Ya, di sini ya. Ada nama, titel, company name, dan juga match score-nya. Seberapa gede gitu ya, dia relevan sama kerjaan dia apply. Pernah ada Budi Santoso ini ya, match score-nya ternyata 90% tuh. Dan jadi dia gede banget. Ada yang paling rendah adalah 60%. Seperti itu. Singkatnya untuk function dari calculate job match score seperti itu. Kemudian kita lanjut ke next selanjutnya yaitu pembuatan prosedur. Jadi di sini kita juga sudah menyediakan ya, jadi kemana untuk buat prosedur. Dan kita tetap sama menggunakan create or replace ya. Dan gini bedanya tadi kan function, jadi kita ganti ke prosedur. Namanya adalah apply to job. Nah, yang pertama di sini jadi kita lakukan validasi seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Kita lakukan validasi terlebih dahulu di mana job ID dan juga status is aktifnya masih true gitu ya. Kemudian kalau enggak ya ya udah muncul error jadi job tidak ditemukan atau sudah tidak aktif seperti itu. Dan kita juga lakukan validasi job seeker exist gitu ya. Jadi kita kita validasi yang kedua yaitu validasi untuk benar ada nggak gitu ya lowongan pekerjaannya seperti itu. Next, kemudian di sini kita buat logging sederhana ya, job details untuk logging lah. Dan kita baru lagi lakukan update view count-nya. Jadi kita coba barui datanya gitu ya, tapi secara view. Nah, setelah itu kita lakukan commit dan juga selesai ya. Kemudian untuk cara penggunaannya, mari kita lakukan penjelasan terlebih dahulu. Kita bisa cek menggunakan call ya. Jadi call, tahunnya. Kita bisa lakukan call prosedurnya ya apply to job misalnya. Nah ini ada job ID ya sebagai contoh, kemudian juga ada seeker profile ID. Kita bisa kita jalankan ya, seperti ini. Maka selanjutnya adalah kita bisa melihat datanya yang barusan kita jalankan prosedurnya gitu ya. Kita bisa cek sini ya, kita pakai select pastinya untuk melihat ya teman-teman ya.
Oke, simpelnya kayak gini ya, tadi job ID-nya kita paste aja gitu, kita jalankan. Nah, akan muncul job ID beserta juga titelnya. Nah, untuk view count-nya, dia masih dilihat dua kali gitu ya. Misal dia dilihatnya berkali-kali atau view count-nya bertambah, jadi kita bisa lihat juga gitu ya seberapa publik tertarik pada job job oke, job lowongan pekerjaan yang disediakan seperti itu. Nah, mungkin seperti saja video atau rekaman dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.